Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya. Pada kali ini Automedia akan membuat tutorial bagaimana cara membuat kuis atau pertanyaan online yang ditujukan kepada siswa yang langsung tampil nilainya, sehingga untuk memudahkan kita pelaksanaan ulangan, baik itu ulangan materi maupun praktek. Seperti contoh yang sudah saya terapkan di blog saya. Ya, contoh latihan soal prakarya kelas 7. Nah, di sini nanti anak-anak akan mengisi nama, pilih kelas, kemudian absennya berapa, kemudian dia akan memilih jawabannya apa, kita kasih poin berapa. Nah, di sini nanti akan secara langsung tampil nilainya dan nanti bisa direkap di Excel. Oke, kita mulai dari awal. Yang pertama yang perlu kita siapkan adalah materi untuk soal. Yang kedua, membuat form pada Google. Ya, untuk soal kita coba nanti pakai 5 soal dulu untuk mencoba ujian ini. Pertama kita buka Google karena di sini sudah saya masukkan. Kita klik saja pada Google Apps, kemudian cari yang paling bawah. Di sini ada form, ya kita klik. Kemudian kita klik memulai formulir baru. Jadi ini mulai dari awal. Kemudian klik tanda plus atau kosong ini. Kemudian yang pertama di sini kita tulis judul dulu, soal ulangan bab 1. Nah, kemudian kita bisa isi deskripsinya. Nah, kita bisa isi deskripsinya seperti contoh soal ulangan bab 1 materi. Kalau saya pernah mengajar di prakarya, mungkin saya kasih dulu materinya atau apalah bebas, kerajinan serat. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian kalau sudah, kita pada yang pertama itu pada jawaban. Di sini nanti kita bisa lihat semua yang menjawab itu ada. Kemudian setelan, jadikan ini sebagai kuis dengan nilai poin. Jadi nanti anak-anak bisa memilih jawabannya. Setelah selesai kirim nanti bisa melihat apa itu nilainya. Kemudian kita klik otomatis. Nah, kemudian pada nilai poin pertanyaan defaultnya itu adalah 5. Di 5 contoh kalau kita membuat 20 soal, kita satu soal kita dapat menilai 5 poin, berarti nanti kalau 10 soal kurang lebih di 100 poin. Nah, kita coba membuat 5 soal, berarti kalau 100 itu nanti nilainya 20 poin ya. Kemudian kalau sudah, kita fokus pada pertanyaan. Contoh pada pertanyaan pertama, ini hanya sampel ya. Jenis kerajinan serat alam adalah. Nah, tapi ini adalah contoh soal. Kemudian kita opsi di sini adalah contoh kardus. Untuk ke bawah kita tinggal enter saja. Kemudian di sini ada kertas, kemudian ada tas,
Kemudian di sini juga ada yang namanya istilahnya sepatu. Nah, ini hanya sampel saja soalnya. Kemudian di sini karena ini saya kasih untuk mengingat saja atau jumlah soal, saya kasih nomor 1. Kemudian pada kunci jawaban ini, nah ini kita kasih nilai 20. Kemudian pada kunci jawabannya di sini adalah contoh pada sepatu. Nah, di sini kita buang. Nah, selesai. Jadi ketika anak itu nanti memilih sepatu, maka dia mendapat poin 20. Kemudian untuk membuat soal yang kedua, nah, kita bisa copy dari bawah ini, ada duplikasi. Nah, kemudian kita tulis soal nomor 2. Contoh jenis apa itu, kita coba soal membuat jenis kerajinan dari bahan alam, dari bahan buatan, contoh saja. Nah, kemudian kita tinggal pilih. Pada contoh adalah di sini adalah kardus, contoh kardus, satu dibuang, 20, kita selesai. Kemudian di sini sebelah kanan ada wajib diisi, artinya ketika anak itu nanti melihat soal 5, semua 5 soal itu harus terjawab, tidak boleh tidak. Tapi kalau wajib di sini tidak aktif, nah, kalau di statusnya aktif dia wajib menjawab. Kalau seperti ini berarti siswa tidak wajib untuk menjawab. Kita klik saja aktif. Nah, kemudian soal yang ketiga. Kerajinan dari bahan kayu serat alam merupakan kerajinan. Nah, contoh aja di sini ada alam buatan ya dunia. Ini hanya contoh saja ya. Kemudian pada kuncinya, nah kita tinggal klik pilih mana yang sesuai, kemudian kita selesai. Kemudian kita copy lagi nomor 4. Nah, kemudian kayu syarat alam, contoh kerajinan keramik merupakan jenis kerajinan, contohnya aja ya. Kalau sama berarti tidak usah, kemudian copy aja yang kelima. Nah, kerajinan, ini nanti keramik, salah tulis. Kerajinan batu bata merupakan jenis kerajinan alam ya. Kali ini kita coba diklik buatan ya. Kunci jawaban, klik buatan yang alam di selesai. Kemudian yang di sini kerajinan bata ada alami. Oke, kita cek sudah 20, selesai. Kemudian pada soal pertama di sini ada ya. Kemudian kunci jawaban sudah selesai, wajib. Nah, sudah membuat soal contoh kita buat 5. Kemudian kalau kita ingin membuat nama, nah, contoh siapa nanti yang input, di sini kita kasih
nama lengkap. Untuk jenisnya kita kasih jawaban singkat, kemudian kita copy lagi nomor kelas. Nah, bisa kita buat seperti ini, drop down ya, contoh kelas 7A dan 7B, contoh saja. Kemudian yang ketiga, absen pada pilihan jawaban singkat. Nah, ini sudah kita membuat 5 soal dengan nanti anak-anak akan menjawab nama lengkap siapa, kelasnya apa, 7B, kemudian absennya berapa, nomor absen ya. Kemudian kalau sudah total nilai poin total 160, kita coba. Nah, ini kita tidak kasih ya, kita kasih 0 saja karena ini selesai. Kemudian kunci jawabannya kita kasih 0, ini input, kemudian udah 100. Artinya ketika soal ini nanti terjawab semua, maka siswa atau anak didik kita akan mendapat nilai 100. Kemudian pada jawaban ini nanti semua akan terekam di sini. Oke, kalau sudah kita klik kirim ya. Nah, klik kirim ini, kirim kemana? Boleh ke email, boleh ya. Kemudian pada link, nah, kemudian pada set pada HTML ini kita klik salin, kemudian kita akan copy pada blog kita, kemudian kita klik salin. Nah, kalau sudah, kemudian kita klik button apa, kemudian kita buka blogger kita, kemudian kita buat postingan baru. Contoh di sini adalah soal ulangan karya kelas 7 bab 1. Nah, contoh kalau sudah di sini nanti kita isi aja ulangan karya bab 1 materi ulangan ini akan fokus pada kajian serata, contoh aja. Kemudian untuk menampilkan form tadi kita klik pojok kiri, kita pilih tim tampilan HTML. Nah, ini kalau sudah kita enter, nah, kita pastekan di sini. Nah, ya kan, sudah paste. Kemudian untuk lihatnya nanti kita bisa lihat tampilkan halaman HTML. Nah, sudah. Kemudian kita klik aplikasi, konfirmasi. Nah, kalau sudah, kita cek pada blog kita apakah sudah masuk atau belum. Nah, kemudian kita refresh saja. Nah, ini adalah contoh, istilahnya itu adalah soal yang tadi kita buat, kemudian kita read more. Nah, di sini sudah tampil ya, soal ulangan prakarya kelas 7 bab 1. Kita contoh Rahmat kelas 7A, nomor absen 5. Kemudian dia menjawab ya.
sudah menjawab, kemudian kita kirim. Kemudian di sini ada tampilan lihat skor. Lihat skor ini nanti. Nah, di sini ada nilainya 60, poin total 60. Jadi dia betul 3 dari 5 soal. Ya, ini ada. Kemudian kalau salah ini betul. Nah, jadi dengan ulangan menggunakan form secara online memudahkan kita untuk memantau anak-anak. Hasilnya pada form ini seperti apa, kita lihat ya, ada jawaban 1. Nah, ini adalah jawaban anak, namanya Rahmat ini tadi. Kemudian kalau kita pindah ke Excel, ini juga bisa. Kemudian buat, nah ini tadi Rahmat kelas 7A. Nah ini ada soalnya, nomor absen. Nah ini jawabannya, skornya 60. Ini tinggal merekap aja. Cukup mudah dan bermanfaat buat kita sebagai Bapak Ibu guru untuk menilai anak-anak kita melakukan ujian online, latihan online ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe pada channel saya. Kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai apa itu ujian online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.